Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sabar khair. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita hari ini akan belajar materi pembelajaran tema 7 subtema 3 pertemuan pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak dengan baik ya videonya. Materi kita hari ini yaitu manfaat gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya manfaatnya? Yuk kita simak. Manfaat gaya magnet. Gaya magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet digunakan pada berbagai macam alat. Mulai dari alat yang sederhana hingga alat yang rumit. Magnet digunakan pada alat-alat berikut. Yang pertama, ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Yang kedua, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, papan catur agar bidak catur tidak mudah terguling. Yang keempat, kompas sebagai penunjuk arah utara-selatan. Yang kelima, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Yang keenam, alat untuk mengangkat benda-benda besi. Ya, kalian bisa lihat ya contoh gambar yang ada di slide ini. Manfaat gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Manfaat gaya gravitasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda di bumi tidak terlempar ke angkasa luar. Yang kedua, kita dapat berjalan di atas tanah. Yang ketiga, benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Yang keempat, benda-benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu akan bergerak turun menuju bumi. Misalnya, buah yang jatuh dari pohon, bola yang dilempar ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Yang kelima, gaya gravitasi dimanfaatkan juga dalam olahraga terjun payung dan terbang layang. Ya, kalian bisa lihat contohnya ya. Manfaat gaya gesek. Tanpa kita sadari, gaya gesek telah memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya gaya gesek antara rem sepeda dengan roda sepeda menyebabkan laju sepeda semakin pelan dan akhirnya berhenti. Yang kedua, alas kaki sepatu dan sendal dibuat berulir-ulir menggunakan bahan karet agar kita tidak mudah terpeleset di lantai yang licin. Yang ketiga, gaya gesekan antara amplas dan kayu yang dilakukan oleh tukang kayu dapat menghaluskan kayu. Yang keempat, gaya gesek antara gergaji dan kayu saat memotong kayu. Nah, kalian bisa lihat contohnya ya. Ternyata selain memberi manfaat, gaya gesek juga dapat merugikan. Misalnya, gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor dapat mempercepat kerusakan motor. Oleh karena itu, agar gaya gesek tidak merugikan, maka gaya gesek pada suatu benda dapat diperbesar dan diperkecil. Berikut cara yang dapat memperkecil dan memperbesar gaya gesek. Yang pertama, ada cara memperkecil gaya gesek yaitu memakai pelumas, memperkecil luas permukaan, memberi roda pada benda, memperhalus permukaan benda. Kemudian ada cara memperbesar gaya gesek, yaitu membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda, melapisi permukaan benda dengan karet, memperluas bidang permukaan. Ya, kalian bisa lihat contohnya ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah kalian pelajari bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya kalian kerjakan tugas yang sudah ibu guru berikan. Semangat terus ya.